Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Mulya Ramadan dari semester 6 PM 179110194. Di sini saya akan melakukan podcast untuk menyelesaikan tugas dari Bapak Eko Hero. Di sini saya akan mewawancarai salah satu rekan saya, Aji Kusuma. Ji, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aji Kusuma, lahir di Duri, 21 tahun. Nah, ini kan mungkin belum semua orang tahu nih Aji kan, apalagi dosen-dosen atau apa kan. Mungkin bisa Aji ceritakan sedikit nggak proses perjalanan Aji atau apalah biodata sedikit lah, latar belakang. Saya berasal dari Duri, pernah bersekolah di SMA 2 Negeri Mandau, terus pindah ke SMA olahraga di Rumbai. Perjalanan mungkin dari SSB Duri Galaksi, terus saya main di Suratin, terus lanjut lagi saya ke Akademi Tiga Naga. Dari Tiga Naga saya bermain untuk PSTN U19 di Liga Indonesia, terus ke Bali United U19, dan dari kompetisi junior itu saya dipanggil timnas U19. Ini kalau boleh tahu Aji nih mulai mengenal sepak bola di sejak umur berapa tuh? Kalau untuk sepak bola saya sudah latihan dari umur kelas 3 SD kalau nggak salah. 3 SD, 2 SD lah. Cukup lama ya. Sudah cukup. Ini kalau boleh tahu nih apa saja nih prestasi yang telah dicapai nih sebelum atau sudah masuk di ranah sepak bola nasional? Mungkin yang sudah ini aja mungkin yang sudah bermain di level yang lebih ini mungkin. Kalau untuk di kompetisi junior ya juga membawa Bali United U19 juara 3 waktu itu 2017. Terus di timnas U19 juara 3 lagi di ajang AFF Suzuki itu. Iya. Ini apa ada step awal nih yang Aji lakukan supaya bisa mendapatkan beasiswa atau supaya bisa masuk sekolah bola favorit? Terutama kan di Aji pernah masuk di Akademi Tiga Naga tuh. Mungkin ada step-stepnya atau apa? Mungkin kalau di bidang sepak bola tentunya kita harus mempunyai permainan bola yang bagus lah daripada yang lain. Dari situ saat kita tunjukin di lapangan, mungkin pemantau-pemantau bakat yang di luar sana pasti melihat kita gitu. Mereka senang, ya mereka berikan beasiswa kepada kita. Oh gitu ya. Ini mungkin kan ada beberapa orang yang belum tahu nih bagaimana sih cara masuk timnas. Apakah daftar dulu atau nunggu buka lowongan, ya kan? Nah, itu masalahnya tuh bagaimana tuh Aji melalui yang kemarin tuh? Mungkin kalau untuk masuk timnas ya tadi itu kita harus bermain baik di liga, terutama kalau untuk timnas sih, karena kan kita sebagai sepak bola kan kita harus bermain dulu nih, baru saat kita bagus baru kita bisa dipanggil untuk tim nasional gitu. Jadi tidak ada pantauan dulu, jadi tidak bisa langsung itu nggak ada buka pendaftaran gitu ya? Oh nggak ada rasanya. Berarti yang dipantau ditarik untuk training camp ya berarti? Bisa jadi juga kayak ada proses seleksi di seluruh Indonesia, tapi kan harus diseleksi dulu gitu kan. Dari berapa orang diseleksi? Iya, diseleksi lagi tahap akhir ya? Sampai tahap akhir. Nih, selama Aji jadi atlet nih kan Aji udah banyak membela tim-tim dari daerah hingga masuk ke timnas. Ini suka dukanya gimana nih? Suka dukanya mungkin sekarang lebih disyukurin sebenarnya pun. Lebih disyukurin. Masalah dukanya kita anggaplah cuma hanya untuk ini aja lah. Manis aja lah. Ya, kita fokus ke sukanya aja gitu kan. Benar. Selama ini saya hanya terus bersyukur aja sih. Intinya bersyukur ya. Ya. Ini selain suka duka nih saat bermain di timnas nih kan itu kan pemain dari seluruh daerah tuh. Pasti berbeda-beda dari watak apa. Ada nggak konflik selama Aji membela timnas tuh atau apa masalah dengan pemain lain? Mungkin kalau konflik yang besar sih mungkin nggak ya. Mungkin kayak namanya kita beragam suku bangsa, pasti logat macam-macam daerah pasti berbeda-beda.
mungkin nggak ada yang keras, kayak ada yang kita kayak di sini biasa-biasa aja mungkin kan. Kayak yang keras-keras kayak Batak mungkin Iya, kan, mungkin benar. Makassar ada yang tipikal keras-keras mungkin ya. Kalau saya sih untuk menghadapi itu sih mungkin saya lebih ke cuek sih bos sebenarnya. Mungkin lebih menerima lah gitu, tidak terlalu ngambil pusing kan gitu. Berarti kita harus bisa menyesuaikan juga Iya. dengan watak-watak mereka. Kita apa namanya penyesuaiannya kita ke Penyesuaian, teman-teman harus lebih bagus gitu kan. Oke nih, ada selanjutnya nih. Ini apa saja nih keuntungan masuk timnas yang Aji rasakan nih sampai sekarang dan dampak besarnya sampai saat ini? Kalau dampak besarnya pengaruh besar sekali untuk kehidupan saya sebenarnya. Saat sebelum di timnas mungkin kita belum misalnya dari segi personal lah gitu ya, kita mungkin lebih misalnya kita dapat apa untuk ke jenjang Yang lebih apa lompatannya lah, lompatan dari timnas tuh ke selanjutnya itu sangat berpengaruh besar dengan kita untuk ke klub profesional itu dari timnas U19 itu sangat berpengaruh besar untuk saya. Mungkin nih setelah Aji masuk timnas atau bisa dibilang sukses di bidang Aji nih hingga membela klub yang berada di Liga 2 atau Liga 1, mungkin pasti ada orang yang beranggapan bahwa masuk timnas atau masuk klub-klub yang ada di liga-liga menggunakan orang dalam tuh. Bagaimana tuh tanggapan Aji? Kalau yang saya rasa ya, kalau menurut pribadi saya nggak ada yang namanya orang dalam itu nggak ada sebenarnya Bud. Kalau menurut saya pribadi ya, itu nggak ada ya. Yang saya rasakan, yang saya jalani di timnas ya saya usaha sendiri kan. Berkat prestasi saya di sepak bola, berkat prestasi saya di sepak bola di kemarin, saya berprestasi di klub, saya performa bagus di klub, baru saya bisa dipanggil timnas. Berarti kita tadi ya dipantau berarti dulu. Iya, dipantau. Jadi nggak ada tuh beranggapan orang dalam. Ini nggak ada ya? Oh nggak ada Bos, nggak ada. Kalau saya pribadi nggak ada. Soalnya saya emang real sendiri Emang kan, pure ya? emang pure. Nih biasanya nih kalau dilihat TV-TV itu kan masuk tim yang dimasukin dalam list timnas tuh untuk mengikuti training camp kan banyak tuh. Itu proses seleksinya gimana tuh? Bisa dijelaskan nggak sedikit? Kalau zaman saya waktu timnas U19 itu pas waktu 2017 itu seleksinya kan se-Indonesia tuh. Jadi pelatih-pelatih datang ke daerah-daerah sampai daerah-daerah terpencil pun didatangin gitu pun. Jadi dari daerah-daerah itu dikumpulin lah. Ntar masuk di pusatnya di Jakarta. Dikumpulin 32 Orang 32 atau 30 lebih lah. Yang dari daerah-daerah itu diseleksi lagi. Setiap minggunya ada yang pergi dan datang. ada yang pergi ada yang datang. Saat 2017 saya dicoret tuh. Oh dicoret ya? Dicoret. Nah, terus akhirnya saya bermain baik di liga. Akhirnya 2018 dipanggil lagi. Berarti dari pencoretan itu Aji langsung bermain di klub. Di klub. Ya. Itu klub mana tuh? Di klub PSTNI tadi. Oh PSTNI tadi. Ya. Berarti langsung terjun ke sana ya? Ya langsung terjun ke klub. Nih pengalaman selama bermain bola tadi kan kita udah bicara tentang timnas tuh. Kalau di klub gimana tuh? Ada bedanya nggak? Atau ada lah? Kalau bedanya di klub pasti besar ya. Kalau pasti ada beda lah kerjaan antara timnas dan klub. Kalau di klub kita mungkin lebih ke maksudnya pengalaman kita, ada senior-senior yang kita bisa belajar, ada apalah maksudnya dengan banyaknya pengalaman senior gitu kan dan yang lain-lain kita gitu bisa banyak belajar gitu. Iya. Lebihnya di situ di klub ada senior, ada yang jadi panutan gitu. Panutan untuk biar bisa semangat lagi Ya, ya. semangat lagi. Ini selama Aji bermain di ajang nasional kan udah pernah membela klub-klub di Liga 1 atau di Liga 2. Itu proses transfer atau proses jual beli pemain tuh gimana tuh? Bisa dijelaskan nggak? Mungkin ada yang nggak tahu kan? Kalau untuk proses jual beli pemainnya sama aja kayak kita negosiasi biasa pun. Ya antara satu klub manajemennya nawarin ke kita ya nego gaji atau gimana sama-sama deal, ya udah langsung kontrak kan. Gitu. Biasa aja sih negosiasi kayak gimana biasanya aja gitu. Ini kalau di
bidang media nih, itu kan kalau misalnya kalau permainan kita jelek atau permainan kita baik kan itu pasti dipuji itu. Itu kalau Aji menanggapinya gimana tuh? Kalau untuk di media sosial terutamanya. Kalau saya sih kalau di media sosial kan nggak terlalu gimana Put ya. Misalnya nggak terlalu aktif, nggak terlalu apa gitu, biasa-biasa aja gitu Put. Tapi kalau namanya sepak bola atau pemain sepak bola pasti menjadi sorotan untuk bagi supporteran, benar. bagi pecinta sepak bola. Saat kita lagi dengan performa yang baik, mungkin kita bisa disanjung-sanjung sampai setinggi langit kan. Benar. Tapi saat kita jelek sekali aja mungkin kita bisa diinjak-injak lah, dikata-katain. Ya, karena itu saya sudah mengalami lah kayak gitu. Jadi kita menanggapinya ya nggak ya santai gitu kan, menanggapinya nggak usah terlalu dengar. Kalau ada kritikan bagus kita terima. Justru kita dikritik kan untuk membangun kita sendiri. Kita juga benar. Itu kan pernah tuh di Indonesia ada masalah mafia bola tuh. Nah, itu pandangan Aji itu gimana tuh? Atau ada pesan-pesan atau apa? Kalau untuk mafia bola, kalau kita lihat di media kan mungkin kan pernah lagi marah. Iya, lagi marah. Kalau saya pribadi Put, mungkin ke saya mungkin nggak ada. Iya, insya Allah jangan sampai jangan sampai bisa dihindarin ya. Kalau bisa untuk yang kayak gitu tuh dihindarin untuk pemain bola seperti kita kan. Lebih baik untuk apa kita bermain bola untuk keluarga, benar. Mungkin anak istri yang sudah nikah kan, mungkin kita nafkahin anak istri kita dengan uang haram. Benar. Pasti uang itu pasti nggak akan jadi berkah. Nggak berkah. Itu apakah ada pesan-pesan nggak untuk sepak bola Indonesia tuh? Kalau untuk mungkin pesan-pesan untuk generasi di bawah saya mungkin boleh. untuk adik-adik mungkin, atau lagi terutama yang di Duri, Riau lah mungkin atau Pekanbaru kan, untuk tetap semangat berlatih. Mungkin yang penting hilangin rasa malas gitu. Harus semangat terus ya. Harus semangat terus, disiplin dari sejak kecil itu harus diterapkan gitu. Mungkin harus kerja keras lebih dari teman-teman aja. Teman-teman buat bikin jadi teman-teman jadi saingan kita ya, mungkin teman-teman buat 5 kali kita harus buat 10 kali. Jadi kita jelas gitu, kita mau tujuannya kemana, keras kita untuk sukses di sepak bola tuh jadi jelas gitu Bos. Terus ya terus attitude juga penting. Attitude ya. Udah mungkin segini aja Ji yang bisa ditanya-tanyakan Ji kan. Makasih Ji. Oke, terima kasih banyak Put. Aku ganggu ya Ji. Baiklah, sekian dari podcast saya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.